Keesokan harinya, Rias mengajak Issei untuk datang ke kediaman keluarga Bael, yaitu rumah Saira Org. Di sini, Rias menjelaskan mengenai penyakit yang dimiliki oleh ibu Saira Org, dan dia meminta bantuan kepada Issei untuk mendengarkan isi hati ibu Saira Org memakai kekuatannya. Namun, Issei tidak berhasil. Meskipun demikian, Saira Org berterima kasih pada Issei, dan dia berkata bahwa Issei tidak boleh kasihan pada Saira Org. Mau bagaimanapun juga, Saira Org akan marah bila Issei tidak bertarung serius melawannya, karena kasihan. Oke, sedikit analisis ya. Mungkin ini mah ya. Pemenang rating game dapat meminta permintaan pada Raja Iblis. Permintaannya apa aja, bebas. Seperti yang dikasih Sarji ke Issei di High School DxD Season 1 dulu. Tidak terasa, ternyata hari rating game semakin dekat. Keluarga Gremory terus melatih kombinasi serangan mereka. Namun di sini, Rias melarang keluarganya berlatih terlalu keras, karena katanya besok ada konferensi pers, yaitu pertemuan kedua tim sebelum pertandingan dimulai. Singkat cerita, semua wartawan sangat tertarik kepada keluarga Gremory. Sepulang konferensi, klub penelitian gaib berkumpul di ruang klub. Di sini terjadi sebuah insiden. Rasa cinta Rias meluap-luap, membuatnya sangat labil. Namun di sini, si Issei tidak peka, dan dia membuat Rias menangis, lalu pergi. Keesokan harinya, tibalah hari rating game dimulai. Tempatnya diadakan di kota Apung Agreas. Game ini disaksikan banyak pihak, mulai dari Raja Iblis Lucifer dan Raja Iblis Agung Bael. Ya, bisa dibilang, ini juga adalah pertandingan politik antar kedua keluarga. Dalam perjalanan, keluarga Rias bertemu dengan Hades. Dia adalah penguasa orang mati di neraka. Hades ini bentuknya kayak tengkorak hidup. Dia juga ikut menonton pertandingan keluarga Gremory melawan keluarga Bael. Lalu, saat keluarga Rias sedang bersiap di ruang tunggu, datang Riser Phoenix. Kalau kalian lupa siapa itu Riser, dia ini adalah kakak si Raphael, sekaligus musuh Issei di High School DxD Season 1. Dia datang untuk menyemangati Rias. Singkat cerita, Rias menjadi semangat, dan Riser pun pergi. Tak lama, Sarzik memanggil Issei ke ruangannya. Dia menunjukkan sebuah video anak-anak yang menyemangati Issei, dan menunjukkan surat-surat penggemar Issei. Lalu, tibalah waktunya pertandingan dimulai. Pertandingan adalah memilih siapa yang bertarung menggunakan lemparan dadu. Disesuaikan dengan kemampuan bidak catur. Pertama, pion, bernilai 1. Lalu, kuda dan bishop bernilai 3. Setelahnya, benteng, nilainya 5. Dan Queen bernilai 9. Rajanya sendiri dinilai tergantung kekuatannya. Di sini Rias mendapat nilai 8, sementara Saira Org mendapat nilai 12. Lalu, karena Issei dihidupkan dengan 8 pion, Issei mendapatkan nilai 8. Lalu, pemain yang sama tidak boleh dikirim berturut-turut. Lemparan pertama dilempar, nilainya 3. Itu artinya, kedua tim boleh memilih antara Knight atau Bishop yang dikirim ke medan pertempuran. Namun di sini, keduanya memilih untuk mengeluarkan Knight. Dari keluarga Rias, yang maju adalah Kiba Yuto. Sementara, dari keluarga Bael, yang maju adalah Beluga Furkas. Mereka saling beradu serangan, dan seimbang. Lalu Beluga mengeluarkan cloning, yang membuat Kiba menggunakan kekuatan Balance Break barunya. Dia menamakannya Drag Trooper, kemampuan yang dapat memunculkan pasukan iblis. Kiba dan Beluga saling menyerang, dan Kiba menang. Lalu pertandingan kedua, dilempar lagi dadu. Angkanya adalah 10. Yang di sini maju adalah benteng keluarga Gremory, yaitu Koneko dan Rosewise. Ya 10 kan, 2 benteng. Sementara, dari keluarga Bael, yang maju adalah Knight dan benteng yang bernama Libal Krokel dan Gondona Balam. Koneko langsung serius dan mengeluarkan kekuatan Nekomata level 2. Ya, ekornya 2 sih di sini. Koneko menyerang Gendoma. Tidak tinggal diam, Rosewise juga menyerang Gendoma. Tapi, serangan mereka berdua tidak mempan. Di sisi lain, Libal yang free hit mengeluarkan serangan gravitasi pada Rosewise. Tapi, Rosewise mengeluarkan kekuatan teleportasi, dan dia pun membabat habis Libal dan Gondema. Tapi tidak disangka, Gondema memberikan serangan terakhir sebelum dirinya dikalahkan, dan membuat Koneko tereliminasi. Dadu pun dilempar lagi, dan angka yang keluar adalah 8. Di sini, yang maju adalah Bishop keluarga Bael, yaitu Koryana Andrealpus. Anjay, namanya Andre.
Dia menantang Issei. Issei pun setuju, karena pertarungannya kurang rekomen untuk ditonton. Jadi singkat cerita Issei itu menang ya. Dadu dilempar lagi, dan sekali lagi menunjukkan angka 8. Kali ini, yang maju adalah Knight dan Bishop keluarga Gremory, yaitu Xenovia dan Gasper. Di sisi lain, tim Bael memilih bentengnya, Ladora Bune, dan Bishopnya, Misteta Sabnok. Di awal pertarungan, kedua tim langsung mengeluarkan kekuatan penuh. Bahkan, Ladora berbentuk naga di sini. Lalu Xenovia lengah, dan kekuatannya berhasil disegel oleh Misteta. Lalu, demi mengulur waktu, Gasper melawan Ladora sendirian. Di sini pun, kekuatannya tidak seimbang dengan lawannya, tapi Gasper tidak menyerah. Dia disiksa habis-habisan oleh Ladora dan Misteta. Namun, berkat usahanya itu, akhirnya Xenovia terbebas dari segel. Dia pun melancarkan serangan terkuatnya. Dan dengan sekali tebas, benteng dan Bishop keluarga Bael langsung tereliminasi. Dadu pun dilempar lagi. Kali ini angkanya 9. Mau tidak mau, Queen dari kedua tim maju. Dari keluarga Gremory, Himejima Akeno lah yang maju. Dan dari keluarga Bael, diwakili ratu mereka, Kuisha Abaddon. Tapi di sini Akeno tidak seimbang dengan kekuatan ratu musuh, dan dia pun kalah dengan satu serangan. Tak lama, Dadu dilempar lagi. Ini adalah semifinal ya. Angka yang keluar mengejutkan, yaitu 12. Di sini Saira Org ikut bertarung. Lalu Kiba menyarankan bahwa dirinya, Rosewise, dan juga Xenovia harus bekerja sama untuk melawan Saira Org. Tempat pertarungannya diadakan di sebuah tebing dekat danau. Pertarungan 3 lawan 1. Melihat hal itu, Saira Org langsung serius dan maju ke arah Rosewise membuat Rosewise terpental ke air. Kedua dia menyerang Kiba. Pedangnya tidak mampu menahan pukulan Saira Org dan Kiba pun terpukul mundur. Begitu Xenovia tidak mampu melawan Saira Org. Di sini Kiba tidaklah menyerah. Dia mengeluarkan balance break-nya, diikuti serangan dari Rosewise. Akhirnya, Saira Org terkena damage. Tapi dia memberikan pukulan telak pada Rosewise dan Rosewise pun tereliminasi. Kiba dan Xenovia yang marah langsung menyerang bersamaan dengan kekuatan X Durandal. Mereka pun berhasil memotong tangan Saira Org. Tapi tetap saja, serangan balasan dari Saira Org langsung membuat Xenovia dan Kiba tereliminasi. Dadu pun dilempar lagi. Dan kali ini menunjukkan angka 9. Di sini Issei yang maju melawan ratu musuh. Karena kemarahan yang sudah tidak dapat ditahan lagi, Issei mengeluarkan kekuatan penuhnya pada Kuisha. Dia pun tereliminasi. Lalu datanglah pertandingan final. Saira Org mengusulkan bahwa kali ini adalah pertandingan tim saja. Keluarga Gremory tidak keberatan akan hal itu. Singkat cerita, pertarungan diadakan di dimensi putih. Issei langsung mengeluarkan balance break-nya, dan Saira Org mengeluarkan auranya. Mereka beradu tinju dan membuat Saira Org terpukul mundur. Di tengah pertarungan, pion keluarga Bael berubah menjadi bentuk singa. Dia adalah Regulus Nemea. Kekuatannya sama dengan kekuatan Issei, yaitu senjata Longinus. Di sini, Rias melawan Nemea, dan Issei terus beradu tinju dengan Saira Org. Lalu, berkat pengorbanan dari Kiba dan yang lainnya, ternyata Issei menemukan kelemahan Saira Org dan membuat Saira Org terpental. Tidak disangka, di sisi lain Rias telah dibuat babak belur oleh Nemea. Issei pun memberikan air mata Phoenix pada Rias untuk menyembuhkannya. Lalu, Saira Org tertegun dengan keteguhan hati Issei dan dia mengeluarkan kekuatan penuhnya. Balance Break Nemea Regulus Armor namanya. Aduh, susah juga. Issei sekali lagi menyerang Saira Org. Namun, aneh. Issei yang mukul, tapi tangan Issei yang retak. Dia pun masuk ke alam bawah sadarnya. Di sini, Issei dihasut oleh para pendahulunya untuk memakai kekuatan dominasi naga. Ya, kalau dalam bahasa Jepang disebut Juggernaut Drive kali ya. Hampir saja Issei kehilangan kendali. Namun, teriakan semangat dari para anak-anak yang mendukungnya membuat Issei tersadar kembali. Dan dia tidak termakan oleh kekuatan gelap dominasi naga. Di sini, Issei berdebat dengan para pendahulunya karena dia tidak ingin memakai kekuatan dominasi naga. Namun tak lama, datang seorang pemilik naga putih yang membantu Issei dengan kata-katanya. Di sini Issei merapal mantra dan mengeluarkan dominasi naga versinya sendiri. Dia merubah kata-kata negatif dari para seniornya menjadi kata-katanya sendiri. Hal itu membuat para senior naga merah terbuka. Lalu, Issei pun berhasil mendapatkan kekuatan dominasi naga tanpa tertelan oleh kekuatan itu.
Bahkan Reik mengatakan bahwa kutukan dominasi naga telah lenyap seutuhnya berkat Issei. Kekuatan Issei meledak-ledak. Lalu dengan semangatnya yang membara, dia meneriakkan nama ketuanya, Rias Gremory. Dia pun sangat bersemangat dan langsung terbang ke arah Seraorg lalu beradu tinju. Tinjuan mereka berdua sangatlah dahsyat dan membuat dimensi kacau. Namun, keahlian tinju Seraorg cukup tinggi. Di sisi lain, Issei memiliki kekuatan promosi, yaitu Illegal Move Triana. Dia dapat berganti-ganti promosi dari ratu ke bishop, ke knight, maupun ke bishop lagi. Hal itu yang membuat Issei unggul. Dan Issei terus menyerang Seraorg habis-habisan. Tapi Seraorg tidaklah menyerah. Karena kenangan kuat ibunya, dia meledakkan auranya sekali lagi dan melesat ke arah Issei. Begitupun Issei, dia melesat ke arah Seraorg. Adu tinju terjadi lagi, membuat armor Seraorg maupun Issei mulai pecah. Lalu dengan kekuatan terakhirnya, Issei memukul telak Seraorg di dadanya 2 kali. Karena itu, serangan terakhirnya, Issei kehilangan kontrol balance break-nya. Tapi di sisi lain, hal itu membuat Seraorg pingsan. Nah, Issei pun menang. Lalu pertandingan pun berakhir. Kini Issei dan Seraorg dirawat di sebuah ruangan putih. Mereka terbaring di sana, dan mereka berbagi cerita. Tak lama, Sarzir pun masuk ke ruangan itu. Dia berencana untuk memberikan sebuah promosi pada Issei. Keesokan harinya, Issei dan Rias berduaan di ruang klub. Di sini, Issei untuk kedua kalinya mengungkapkan perasaannya kepada Rias. Hal itu membuat Rias menangis haru. Artinya, Rias menerima perasaan Issei tersebut. Hore. Mereka pun resmi jadian hari itu. Ya, meski ada sedikit gangguan sih dari klub penelitian gaib, namun Issei dan Rias tidak mempermasalahkannya. High School DX di season 4 diakhiri dengan kebahagiaan Seraorg. Kenapa hayo? Ternyata, momen saat Issei pergi ke kediaman Bael untuk mendengarkan isi hati ibu Seraorg berbuah manis. Kini, ibu Seraorg telah bangun dari tidur panjangnya. Lalu, di detik terakhirnya, ditutup dengan perdebatan Azazel dengan orang bernama Indra. Tamat. Yaudah guys, thanks for watching and titik, bye-bye.